Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati ketua atau pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal, yang kami hormati jamaah semuanya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bertaklim, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebuah kebahagiaan bagi kami bisa membersamai jemaah di tempat yang sangat mulia ini, insyaallah. Mungkin ini bukan kali pertama saya bersama PDM Kendal, karena tempat saya di Tretet Temanggung perbatasan Kendal, jadi sering ke Kendal. Pernah di rumah sakit Muhammadiyah Kendal juga dengan PDM juga, pernah di Pondok Pesantren Darul Arqam dengan PDM juga, pernah meletakkan batu pertama di Purwosari dengan PDM juga, kemudian yang di ranting-ranting juga sering ya, di Leri, di Sukoharjo. Jadi ini bukan kali pertama, maka senang sekali bisa kembali bersama jamaah. Kalau biasanya saya itu tempatnya di lereng gunung, ketinggian 1175, biasanya dingin, wah gerah sekarang. Iya, saya biasanya pakai sal, kanyesem, cuman karena di sini panas nggak pakai sal. Biasanya, ya terbiasa dingin, di sini menguap. Ya, lama di Mesir, lamanya ya cukup lama karena sampai 26 tahun. Cukup lama ya, dari Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta MTS-nya, lanjut ke Al-Azhar, ngulang SMP-nya di Al-Azhar, aliyahnya di Al-Azhar, S1-nya di Al-Azhar, S2 juga di Mesir, S3 di Mesir nggak kelar, pulang lanjut S3 di UGM sampai sekarang belum kelar. Doyak-oyak ke promotor. Ya, mohon doanya. Pulang di rumah, merintis pesantren yang fokus ngaji kitab. Kurikulumnya semua berbahasa Arab, komunikasi harian santri bahasa Arab, bahasa Inggris, ngajari pakai bahasa Arab. Jadi santri pertama baru datang bunyi Arab
yang ngajar bangsa Arab. Tapi 2 bulan 4 bulan mereka sudah lancar berbahasa Arab insya Allah. Jadi ngaji kitab, yang pengen ngaji kitab monggo ke tempat saya. Sama sekalian yang kami hormati, terkait khutbah Jumat ini saya kaget juga ya. Pesertanya Masya Allah luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya kita memang semangat untuk selalu memakmurkan Masjid Muhammadiyah. Iya, jangan sampai Masjid Muhammadiyah yang ngurus orang lain kan. Lagi rame, soalnya umum. Saya kadang jalan-jalan sampai ke Bogor, sampai kemana, umum. Maka jangan sampai. Maka di antara sarana kita itu dengan cara memakmurkan masjid. Soal khutbah Jumat ini praktisi khutbah semua. Jadi seakan-akan menggarami air laut. Wis iso kok didajari ngajari opo gitu. Ya, saya sampai kemarin tuh sempat mikir dikasih waktu sejam atau suruh ngomong khutbah Jumat itu diajari 5 menit rampung. Ya. Tapi barangkali ada beberapa hal yang terkait fikih yang perlu kita sampaikan. Sebagian belum saya tulis di sini karena tadi hasil ngobrol-ngobrol akhirnya muncul di pemikiran saya untuk sedikit menyampaikan beberapa hal terkait fikih sholat Jumat dan khutbah Jumat ini. Karena saya pernah di Saudi beberapa kali, di Mesir, di Indonesia ya. Jadi melihat sholat Jumat itu khususnya di Indonesia rondo macam-macam. Padahal kalau kita buka di mazhab Syafi'i sederhana sebenarnya. Coba kita cek satu. Ini kewajiban sholat Jumat. Jadi kewajiban sholat Jumat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati biyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini ceritanya dulu. Ceritanya tak berdirilah. Lebih enak. Jadi dulu itu sholat Jumat diwajibkan itu sejak di Mekah aslinya, akhir-akhir periode Mekah. Tapi Rasul belum sempat melaksanakan sholat Jumat. Rasul pernah mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah. Yang menyebarkan Islam di Madinah itu namanya Mus'ab bin Umair. Maka beliau minta izin kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat Jumat di Madinah. Hingga Rasul ke Madinah kemudian dilaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat ini kalau kita lihat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah nudiya an-nida ini maksudnya azan. Jadi kalau sudah azan Allahu Akbar, azan, maka tinggalkan perdagangan, perniagaan, tutup warung yang masih di ladang, pulang segera. Karena sudah mau sholat Jumat. Dulu zaman Rasulullah SAW awal, jadi sholat Jumat itu sholat dulu, baru khutbah. Persis seperti Idul Adha, Idul Fitri. Sama kayak Idul Adha, Idul Fitri. Jadi sholat dulu baru khutbah. Tapi apa yang terjadi? Faidah dan sholat fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ini gara-garanya waktu khutbah itu ada pedagang dari Syam datang ke Madinah. Orang Madinah itu para pedagang. Sehingga ketika ada pedagang besar datang membawa barang banyak untuk kulaan. Wah, teko, wah, bubar. Sholat Jumatnya bubar. Berebutan dagangan. Ya, maka kemudian turun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil untuk sholat Jumat ya, nudiya nida, segera tinggalkan perdagangan, pekerjaan, semua tutup, kantor tutup, sholat Jumat. Ya, karena hal yang demikian itu lebih baik. Kalau setelah sholat, silahkan mau dagang silahkan.
Yang mau bertani silahkan. Jadi fantasiru fil ardi, silahkan kalian nyebar. Jangan baru khutbah nyebar gara-gara ada pedagang, gara-gara rebutan untuk kulaan. Semua sebebar, tunggu sabar. Nanti setelah sholat fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah, baru cari rezeki, cari karunia Allah. Yang mau jadi tani, yang dagang lanjutkan dagangnya, yang ngantor lanjutkan ngantornya. Baru karena peristiwa ini dibalik. Jadi kalau khutbah Jumat atau sholat Jumat, khutbah duluan, baru sholat. Kalau khutbah dulu ada kejadian burung sholat ya gitu mikirnya, nunggu sebelum sholat. Jadi terus nunggu sampai sholat selesai. Selesai sholat silahkan untuk kemudian bubar. Lanjut. Sesungguhnya untuk khutbah ya syarat sholat. Nah, syarat sholat ini kalau kita buka di fatwa tarjih, saya tadi semalam saya coba buka di fatwa tarjih. Mohon maaf, fatwa tarjihnya ada 2 atau beberapa itu agak tumpang tindih. Karena ada satu fatwa yang baru saja saya baca, itu mengatakan sholat Jumat wajib bagi semua, entah laki-laki, entah perempuan, bahkan meskipun sendiri. Ini ada satu fatwa seperti itu. Tapi kita gunakan fatwa yang umum. Nah, fatwa umum sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, perempuan tidak wajib, anak kecil tidak wajib, ya, budak tidak wajib. Syarat sholat Jumat agama Islam, Kristen wajib sholat Jumat. Ya. Kedua, laki-laki merdeka. Merdeka itu bukan budak, itu dulu. Kalau sekarang tidak ada perbudakan, karena budak itu terikat dengan tuannya. Sudah sampai akhir balik, sehat, tinggal di daerah tempat dilaksanakan sholat, mukim istilahnya, mukim di sini. Ya, dilakukan secara berjamaah. Nah, saya bilang tadi soal kewajiban sholat Jumat itu di fatwa tarjih ada 2. Satu mengatakan harus jamaah, yang kedua wajib dilaksanakan meskipun sendiri. Nah, saya doangin fatwa kedua ini, saya juga belum paham yang dimaksud dengan fatwa tarjih kok satu tiap orang wajib meskipun hanya 2 rakaat sendiri. Tapi khutbah ini, nah, ini saya tadi baru saya share ke tarjih untuk saya konfirmasi kebenarannya komentarnya terkait fatwa ini. Karena ini syad itu fatwa yang menyelisihi pendapat jumhur ulama. Karena jumhur ulama 4 mazhab semua mengatakan sholat Jumat itu harus berjamaah. Ya, semua 4 mazhab. Berapa minimal jumlahnya? Di sini ada perbedaan pendapat, ya. Kalau mazhab Syafi'i 40. Kalau mazhab Hanafi 12. Ada mazhab lain Maliki, ya, 30. Ya. Muhammadiyah berapa? Muhammadiyah menyatakan bahwa minimal disebut jamaah sudah wajib sholat Jumat. Pokoknya kalau sudah namanya jamaah berarti wajib sholat Jumat. Kita jamaah itu minimal berapa orang? 2. Ini kalau ikut fatwa tarjih, karena bilangnya sesuai fatwa tarjih, saya sampaikan sesuai fatwa tarjih. Jadi kalau kalian ada 2 orang, siji jadi khotib, siji jadi imam, wajib. Kalau pakai yang fatwa satu lagi, Anda sendiri pun wajib sholat Jumat. Perempuan siji tok wajib sholat Jumat. Nah, iya. Itu kalau pakai fatwa yang satu lagi, maka fatwanya agak membingungi, mohon maaf. Ya. Suka buka fatwa tarjih nggak ini? Punya buku HPT nggak? Yang punya buku HPT angkat tangan. Orang yang di separuh. Yang punya buku fatwa tarjih angkat tangan. Orang yang di sepertelon. Ya. Buku fatwa tarjih 9 jilid wajib punya, terutama AUM. Ya, masjid, sekolahan, rumah sakit wajib ada untuk dipasang di etalase supaya dibaca. HPT wajib punya. Kalau AUM itu semua produk tarjih harus punya, termasuk langganan suara Muhammadiyah harus langganan, karena itu yang menjadi rujukan kita bersama.
soal terjadi perbedaan pendapat di tarjih, biar urusannya sing orang-orang tarjih lah ya, kita ngikut saja. Ya, jamaah. Jadi kalau di Muhammadiyah selama itu dianggap jamaah maka sudah wajib. Selama dianggap jamaah berapa? Loro kan udah jamaah, maka sudah wajib menurut fatwa tarjih. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu 40, dan 40 itu harus laki-laki dan sampai balik. Umpamanya ini jumlahnya katakanlah 50 orang, ternyata yang belum balik ada 11, yang sudah balik ada 39. Kalau di mazhab Syafi'i sudah tidak wajib. Nah, sudah nggak wajib karena kondisinya 39, nggak nyampe 40. Kalau di mazhab Syafi'i ada syarat lain, satu kampung itu hanya satu masjid untuk sholat Jumat, yaitu di Masjid Jami'. Nah, di Muhammadiyah tidak ada. Sehingga sekiranya di kampung ada 2 masjid, kemudian dilaksanakan sholat Jumat, maka setelah itu harus mengulang dengan 4 rakaat sholat zuhur di mazhab Syafi'i. Maka saya kemarin dapat video dari salah seorang sebelah yang mengatakan Muhammadiyah sesat. Kenapa? Karena tidak bermadhab. Sederhana saja jawabnya. Nek mereka ngaku mazhab Syafi'i tenan, setiap sholat Jumat kalau ada 2 masjid mestinya diulang sholat zuhur. Nyatanya nih orang diulang sholat zuhur. Nek mereka bermadzhab Syafi'i tenan, wanitanya wajib pakai cadar. Iya. Kalau bermadzhab Syafi'i tenan, ya, nek sholat mukenanya itu harus begini, nggak boleh begini. Oh, aurat kok. Ini aurat di mazhab Syafi'i. Di Muhammadiyah apa? Kelemahannya kita tidak ada ketentuan. Jadi batas wajah itu mana? Saya buka fatwa tarjih itu batas wajah mana itu nggak ketemu. Padahal itu penting terkait dengan aurat apa enggak, ini aurat apa enggak, ini terkait dengan sah sholatnya bagi wanita, termasuk sah wudhunya. Kalau ini bagian wajah seperti mazhab Hanafi, maka ini harus dibasuh. Kalau nggak dibasuh sholatnya nggak sah. Tapi kalau di mazhab Syafi'i ini bukan wajah, maka andai pun nggak dibasuh tetap sah. Tapi kalau sholat mukenanya harus begini. Kalau jalan-jalan pakai jilbab harus begini. Kalau begini jilbabnya, ini wajahnya, ini apa kebuka, ini aurat. Kaki semua aurat, harus pakai kaos kaki, tutup karena ini semuanya aurat. Semua wajahnya aurat di luar sholat menurut mazhab Syafi'i. Maka bagi mereka yang sering mengatakan Muhammadiyah sesat, nggak bermazhab, bisa kita cek. Loh, kalau menurut mazhab Syafi'i interaksi jual beli itu harus sudah akal balik minimal mumayyiz. Itu baru bisa transaksi jual beli. Sekarang anak TK tak kasih duit berangkat, kasih duit 2.000 jajan, sah nggak? Ya. Belum balik nggak sah jajannya. Jadi akad, kalau jual beli sudah akad. Loh, sekarang pakai mesin akad piye? Jadi bagi mereka-mereka yang sering pokok itu dunia sah itu orang iso zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi mazhab yang saklek sak mazhab tok. Kayak talak, mengatakan kamu talak. Di mazhab Syafi'i itu talak 3 sudah. Di Indonesia yang berlaku itu baru talak 1. Karena satu tempat satu majelis. Di 4 mazhab itu sudah talak 3. Itu 4 mazhab yang mengatakan itu jatuh 1 talak itu hanya mazhab Syiah Ja'fariyah. Kalau ngaku mazhab Syafi'i tenang. Ya maka itulah ya. Lanjut. Menuntut apa? Syarat khatib. Beragama Islam pasti masuk pendeta jadi khatib. Sudah balik, anak kecil nggak boleh jadi khatib. Tapi kalau jadi imam boleh. Yang syaratnya dia itu harus sudah bisa mikir, sudah bisa membedakan baik buruk, sudah tahu syarat rukun sholat, itu sudah bisa jadi imam. Tapi kalau khatib harus laki-laki. Khatib perempuan
Nggak boleh. Loh, Aminah Wadud di Amerika perempuan jadi khotib, jadi imam sholat. Menurut jumhur ulama nggak sah, kecuali pendapat syadz. Pendapat satu pendapat yang menyelisihi jumhur. Karena memang ada beberapa pendapat, diantaranya Al-Muzani, At-Tabari, dan beberapa ulama yang membolehkan wanita jadi imam, makmumi laki-laki sah. Iya, ada termasuk wanita jadi muadzin. Nah, tapi ini kan pendapat lemah, syadz. Yang dipakai di Muhammadiyah enggak, termasuk jumhur ulama tidak. Khotib imam harus laki-laki. Nah, berakal sehat, wong gendeng orang untuk jadi khotib. Suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, ya. Menutup aurat kok is. Jadi kita di dalam ibadah itu ada dua, ya. Satu fikih, satu yang kedua akhlak. Jadi nek fikih tok sah nih kadang orang mesti sopan. Ini kan menutup aurat laki-laki dari sini. Jadi khotib cangklean. Sah nggak? Sah. Sopan nggak? Nah, gue. Jadi kalau menurut sini yang penting nutup aurat sah. Tapi apakah sudah kepantasan? Ah, nanti dulu kan gitu. Bar sekon ngalas, isi karu-karuan keringetan seperti wudhu, orang-orang khotibe munggah, ya sah. Nah, tapi tidak sesuai dengan kepantasan. Maka bukan hanya menutup aurat, tetapi juga menyesuaikan dengan etika. Dan sekiranya hendak membaca fikih dibalut dengan akhlak, etika, ini bisa membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Sangat bagus, karena memang fikih itu ya sederhana, penting sah ora sah kok. Halal, haram, makruh, sunah, mubah kok luwe. Tapi bagaimana soal kepantasan, bagaimana soal etika akhlak, nah ini perlu juga diimbuhkan di sana. Dan ini Al-Ghazali pakarnya di bidang itu. Khutbah harus dilakukan sebelum sholat. Soal khutbah, saya di Arab, ini sesuai dengan umum ya, termasuk di mazhab Syafi'i. Jadi di mazhab Syafi'i ataupun mazhab lain, itu kan yang penting adzan, khutbah 2 kali ya, sholat, toh ya. Kalau di kita kan ada yang umum. Ya masyarul muslimina wa zumratal mu'minin. Yarhamukumullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah dengar? Wah, asli nih. Ditakrib kitab mazhab Syafi'i itu tadi ikna, tadi kitab mazhab, tadi Mughni Mukhtasar, kitab buatan gede-gede. Ora-ora. Nah, inilah yang kemudian oleh orang kita disebut dengan tradisi Nusantara. Iya. Apalagi kemudian dia menghadap ke makmum ya kan. Idza qala sahibika ansit ya kan. Wa innahu faqad lahu ya kan. Jawab asli nih kalau diterjemahkan begini loh. Wahai jamaah sekalian, sekiranya imam khutbah dan kanda bicara maka sia-sia, maka diamlah, dengarkanlah. Nah itu aslinya ngomong. Nih kira-kira makmumnya paham kurang? Kenapa? Maksudnya apa? Sebenarnya pas lemak siro berpikir makmum Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ya kan? Ini makmum maksudnya apa? Nah, nanti. Padahal maksudnya itu ngasih tanbih, peringatan ke jamaah. Ini sudah mau sholat Jumat, tolong diam. Padahal aslinya kalau kita lihat nggak disuruh diam, jamaah ngantuk. Wis meneng ora usah di kon meneng wis do meneng. Jadi kalau dalam fikih namanya tahsil hasil, mencari sesuatu yang itu sudah ada, kan? Itu namanya lahau, sia-sia juga itu sebenarnya, lahau juga itu. Jadi kalau saya di Mesir itu fikihnya Syafi'i, kalamnya Asy'ari.
Tapi amaliyah Asy'ari itu maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah aswajan, ya. Amaliyah ibadahnya mirip Muhammadiyah. Iya mirip. Kalau azan Jumat kadang sekali, kadang 2 kali, tapi seringnya sekali. Jadi azan khotib naik 2 kali, sudah selesai sholat, udah simple. Jadi aslinya sholat Jumat itu sangat simple, sederhana sekali. Kalau kita kan ritualnya banyak. Ya, adzan pertama, bariku apa? Sholat qobliyah bareng-bareng. Bariku apa? Maksirat, apa istilah itu? Ya maksirat muslim itu apa sebenarnya kan? Baru setelah itu khotib naik, kan? Jadi ribet banget kan? Baru khotib naik, adzan, baru khutbah, kan gitu. Dan kalau di mazhab Syafi'i, khutbah itu mesti dia pakai bahasa Arab. Awang Jawa bahasa Arab tuh orang mudeng. Nah, tujuan khutbahnya jadi nggak nyampai. Khutbah itu katanya mengingatkan perkumpulan seminggu sekali, kita kumpul, saling mengingatkan, saling mewasiati kepada ketakwaan kepada Allah, kan gitu. Kalau berbahasa Arab orang tidak paham. Nah, jadi mereka yang sering keluar Muhammadiyah sesat karena nggak bermadzhab. Perkataan ini balik ke dia sendiri. Masjid ini sing kita pakai bahasa Arab gitu baik. Ya, nggak gitu. Khutbah dilakukan dengan berdiri jika mampu. Khutbah dilakukan 2 kali ya, 2 kali untuk khutbah Jumat. Beda dengan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Itu ada khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan sekali. Muhammadiyah memilih yang sekali untuk khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau khutbah cuma 2 kali. Maka pernah ada kasus khutbah Jumat Id, karena kita terbiasa sekali kan nggak dikasih tempat duduk. Khutbahnya bingung, kok orang tempat duduk itu piye? Ternyata khutbahnya dari luar, belum tahu kalau di Muhammadiyah sholat Id sama Idul Adha dan Idul Fitri khutbahnya cuma sekali. Tapi boleh dua-duanya. Ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan 2, ada 1. Kita pilih 1. Khutbah Jumat kadang Rasul memang ada riwayat pakai tongkat, sehingga ketika ada yang khutbah Jumat kok pakai tongkat, ya monggo. Tapi di Muhammadiyah bisa enggak. Karena itu sunnah juga. Cuman sunnah itu harus digarisbawahi. Sunnah itu ada 3 macam. Sunnah menurut para ulama hadis ya, karena sunnah itu ada menurut ulama hadis, ada menurut ulama usul, ini beda. Jadi ketika saya bilang sunnah, itu saya dudukkan dulu. Sunnah menurut para ulama hadis namanya. Sunnah menurut para ulama usul, karena nanti definisinya beda, cara pengambilan hukumnya beda. Sunnah menurut ulama hadis itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, itu namanya sunnah. Jadi apapun yang dikatakan Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu namanya sunnah karena itu perkataan Nabi. Atau perbuatan Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, salat seperti kamu melihat saya salat. Allahu akbar. Oh, berarti salat Nabi salatnya seperti ini, kita ngikut. Nah, itu namanya perbuatan. Dan ketiga, takririyah, persetujuan Nabi. Jadi ada sahabat makan dop itu hampir kayak kadal, makannya rumput, ya, makan rumput, tapi agak keras ini ya, kulitnya hampir kayak buaya. Sahabat ada yang nangkep itu, ditangkap, disembelih, disapi, dimakan. Ada Rasul di situ, makan, enaknya minta ampun. Rasul tidak ikut makan, meskipun banyak 1 piring, banyak itu kayak kadal panggang gitu kan. Nah, bukan dia mirip tapi bukan. Dia tinggal di padang pasir. Ya. Nah itu pas melihat itu Rasul ya didemin aja. Tapi suruh makan nggak? Rasul nggak makan, karena Rasul kurang suka. Tetapi melihat sahabatnya makan dibiarkan, itu namanya persetujuan, artinya boleh.
Boleh. Ini sunnah. Jadi apapun yang dilakukan Rasul seperti ini namanya sunnah. Hanya sunnah itu nanti masih dibagi lagi. Ada yang terkait dengan tradisi. Tradisi. Contoh apa? Rasul makan 3 jari. Ya, saya dimakan apa? Kurma. Saya makan bakso? Makan bubur? Pokoknya sunnah makan 3 jari. Wah, semuanya kan. Nah, ini kan terkait dengan tradisi. Ya, jadi maka kita harus jeli. Tidak semua sunnah itu muttaba'ah, harus diikuti. Sunnah yang terkait dengan tradisi itu tidak muttaba'ah, tidak harus diikuti. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, terus kita bondong-bondong hijrah ke Madinah. Rasul pakai naik kuda, kita nggak usah naik mobil kayak kuda, ya kan? Itu terkait dengan tradisi. Tradisi itu bisa mutabah, bisa. Ya kalau mau diitibak silahkan. Ya, sama seperti Rasul pakai tongkat, bawa pedang waktu khutbah. Maka seluruh ulama mengatakan tidak ada satupun yang mengatakan pegang tongkat waktu khutbah itu bagian dari rukun, itu bukan. Kalau dikatakan sunnah, ya sunnah. Apakah mutaba'ah? Oh, belum tentu. Tapi sekiranya ingin niatnya itu mengikuti apa yang dilakukan Rasul, boleh. Maka ketika ada yang khutbah Jumat kok pakai tongkat, memang ada hadisnya seperti itu, ya. Ada hadisnya. Kalau di kita enggak, mau pakai jubah ya monggo. Rasul pakai jubah. Nah, itu termasuk jubah itu namanya tradisi. Sunnah yang terkait dengan tradisi. Ya. Kita pakai sarung, ya. Berurutan ini tidak boleh dijeda. Khutbah pertama selesai duduk, capek medun sik madang sik tinggal jamaah madang, ya. Terus istirahat juga. Bersuara baru ke sana. Assalamualaikum. Nggak boleh. Tapi kalau cuma sejenak duduk sejenak, duduk kan sejak berdiri lagi boleh. Tapi kalau sampai ditinggal, sampai tinggal dewi, kamu bingung kan, nggak boleh. Memahami syarat dan rukun. Mungkin boleh, ya. Ya. Tapi yang tidak boleh itu diseliki sampai keluar, sampai apa, ngobrol sih, itu madang sih. Ditanya kenapa gitu? Kan rukunnya 2 kali, seperti yang tindo baik. Wah, orang ngerti tatib. Memahami syarat dan rukun. Kecuali kalau ini, nah kalau ini bukan di khutbah, kalau di Mesir, ini kalau yang sering kayak gitu itu pas sholat taraweh. Jadi sholat tarawih. Nah, kalau tarawih itu istirahat. Tarwihatani tarawih. 1 istirahat, 2 istirahat, lebih dari 2 istirahat itu namanya tarawih. Kalau Muhammad itu hanya 2 kali. Jadi Muhammad itu tidak sholat tarawih, tapi tarwihatani atau sholat qiyam. Karena di Muhammadiyah hanya 2 kali istirahat. Ya, karena cuma 8 rakaat. 8 rakaat kan 24 rakaat istirahat. Wis, nanti 8 rakaat istirahat untuk witir, maka tarwihatan. Arab nanti Pak, Arab sholat tarwihatan. Iya, tarwihatan. Kalau mereka tarawih karena 23 rakaat. Nah, kalau kita dulu di Mesir, karena sholatnya itu 2 juz, sholat 11 rakaat 2 juz, kalau enggak 23 rakaat, jarang di Mesir 23, rata-rata 11. Jadi 4 rakaat itu ya ngomong, jadi wah sampai ada yang sembahyang sampai suwi. Nah itu pas istirahat bener-bener tarawih, bener pada keluar ngeteh minum. Nanti kira-kira udah 15 menit masuk lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua. Jadi bener istirahat tarawih bener, nyantai bener. Kalau kita kan cuma sebentar, sejenak, cuma 3 menit langsung berdiri ya. Nah, bukan tarawih juga sebenarnya, nggak ada tarawihnya itu, karena nggak ada istirahat ya. Kalau di bener istirahat, nyantai, minum apa, baru sekitar 15 menit atau kultum sambil kultum baru lanjut. Nah ini gitu. Lanjut. Fasih membaca Al-Quran, ini yang sering gatel. Jadi khotibnya itu membaca Quran yang ngarang itu, aduh, cenderung kayak segatel dewe, mumet.
Moco bukan tazakat, tayakka. Aduh. Qad aflaha man tayakka. Waduh. Jadi kita duduk itu enggak ngantuk, kita pusing. Maka harus fasih jadi imam. Maka kalau kita ngajinya belum fasih, meskipun sudah tua, jangan ragu untuk belajar lagi. Kalau ada jamaah yang tahu yang ngajinya apik, lihat khutbahnya, wah Masjid Muhammadiyah khotib yang ngaji ini, alhamdulillah tapi ngalamin. Wah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, madzhab Syafi'i rasah sholatnya. Iya. Ya, jadi baca Quran yang benar. Ini sering saya temuin. Khotib bacaannya enggak karu-karuan. Masalah itu. Masalah. Maka jangan segar, jangan ragu untuk kita latihan tahsin Quran. Simaan sesama jamaah di masjid tiap pada maghrib sampai pada isya ngaji bareng, simaan bareng, tes tajwid ini kita tajwidnya gini, kita tajwidnya gini, saling nyimak, saling benarkan. Enggak apa-apa. Di Mesir, ya, di Al Azhar itu, kita kalau di Masjid Al Azhar simaan Quran itu syekhnya bawa gitik, ya. Yang antri untuk setoran atau tahsin baca Quran ada yang masih 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Ya ngantri bareng. Jadi enggak ada, saya udah 60 tahun masa ngantri sama 5 tahun, malu. Enggak ada itu. Enggak boleh yang namanya ngaji, tidak boleh gengsi, isit, nggak boleh. Selama saya belum bisa ngaji, umur ora apa-apa masalah umur. Wong talabul ilmi faridah, wajib itu tidak ada faridah lil atfal, ora wajib untuk anak kecil, ora wajib untuk semua. Maka kalau kita belum bisa ngaji secara baik, tahsin ngaji bareng-bareng. Syukur-syukur jangan jadi khotib, nggak iso. Masalahnya orang jadi khotib nggak masih khutbah. Nah, repot maneh kan. Maka satu kampung itu harus ada kiai kampung ya. Kiai kampung sing ngopeni jamaah. Kalau nggak ada, ngadir 1 orang 2 orang masih anak-anak bawa ke pesantren, dibiayai ranting, nanti balik ke ranting itu ngopeni jamaah. Itu sangat bagus supaya ada kiai kampung di jamaah kita, sehingga kalau ada persoalan fikih bisa jadikan sandaran untuk kita bertanya. Nah, ini sudah diterangkan tadi, memiliki suara yang jelas. Ini juga saya nggak ngulangi ya, karena sudah tadi. Rapi dan sopan, ngikutin apa yang berlaku di masyarakat. Kalau di masyarakat biasanya pakai sarung ya sarung, gitu aja. Karena di dalam kaidah usul dikatakan al-adah muhakamah. Tradisi itu bisa dijadikan pijakan hukum. Kalau di situ biasanya pakai sarung, pakai celana nggak apa-apa, ya monggo. Ini pakai celana silahkan, tapi harus sopan, jangan pakai lepong. Nah, ditanya sah kok, yang penting sah. Ini kita apa ya? Sah ya sah. Nah, jadi berakhlak mulia. Oh, tinggal 5 menit. Ya cepet kewa. Berwawasan. Jadi khotib itu harus berwawasan supaya mengembangkan itu bagus. Nek orang berwawasan repot. Lanjut. Oh, masih ada. Oh ya wis, kalau masih ada. Ini wawasan ini penting. Kenapa? Saya sering melihat khutbah itu begini. Jadi kalau orang teksnya itu bingung. Harus bawa teks. Masalahnya kalau bawa teks ini dilalai penuh angin kawul. Bapak turun, wah orang wangun. Khotib pelayan ngejar-ngejar teks khutbah Jumat. Saya sering lihat. Dan yang paling parah, yang paling fatal itu adalah teksnya itu teks lama. Terus cerita tentang, ini saya beberapa kali menemukan masalahnya, cerita tentang kaum muslimin, di belakangnya cerita tentang perang saudara di Bosnia Herzegovina. Oh, seorang zaman saya ini perang di Palestina, orangnya Bosnia meneh, doanya masih doanya masih ditulis, Allahumma unsur Islam fi Herzeg. Ya yang biar saya ke seorang
Kenapa? Karena pokoknya khutbah itu cuma satu buku secek, kan? Turun temurun terus, serampok baca lagi dari awal, baca lagi terus, saya muter lebih. Jadi harus paham itu sekarang yang terjadi apa yang kita lakukan. Kalau orang di kawasan, orang tidak punya kemampuan ini repot, maka perlu kita sering banyak baca, sering update pemikiran, sering update informasi. Kenapa kok kadang jamaah ngantuk? Baca sudah baca ini nggak update alon, ya repot. Padahal mestinya khutbah Jumat itu kesempatan kita loh untuk menyampaikan visi misi Islam rahmatan lil alamin, untuk menggerakkan jamaah supaya bangkit. Kesempatan dong ngumpul kabeh. Soalnya begini, umpamanya terkait dengan sholat jamaah, kita anjurkan bagaimana kadang sholat duhur, asar terutama di kampung-kampung itu sing azan, sing qomat, sing imam wong siji, makmume jen, orang ketara makmume kok jadi jen namanya. Itu persoalan. Maka itu menjadi kesempatan emas khutbah Jumat itu menggerakkan jamaah cinta Islam, cinta masjid. Kalau ada peristiwa di suatu tempat, kita sadarkan bahwasanya itu di dunia Islam sedang terjadi seperti ini. Jadi kita khutbah itu dapat menyerap banyak informasi. Jadi khutbah Jumat itu seperti kuliah singkat. Ada informasi-informasi yang kita dapatkan. Orang di khutbah diulang-ulang ngantuk. Maka ada cerita datang langsung lungguh turun. Bangun-bangun sudah komat. Dia langsung tanya, kok di sini orang khutbah ya? Saya baru datang kok langsung komat, soalnya begini orang khutbah ya tunggu kok. Ya, sudah ya. Kita siap. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup sejenak. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.